Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Hari ini tema readingku adalah kapan kamu akan bertemu jodoh. Dan ini adalah metode pilih kartu. Jadi silakan pilih satu kartu mana yang paling memanggil hati kamu. Ya, supaya mudah, aku akan kasih penanda di sini dan silakan pilih satu. Percaya dengan intuisi kamu. Apakah kamu terpanggil untuk memilih kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga? Kalau kamu butuh waktu yang lebih untuk memilihnya, silakan pause dulu di sini. Kalau kamu sudah menentukan kartu pilihan kamu, silakan menuju ke timestamp di bawah dan kita akan ketemu lagi di kartu yang kamu pilih. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih kartu pertama, akan aku lihatkan di sini kapan kamu akan bertemu dengan jodoh kamu ya. Oke, kartu pertama. Ada Knight of Coins di sini. Kemungkinan besar kamu akan bertemu dengan dia di saat kamu sudah lebih stabil kondisi kehidupannya. Pertama, bisa dari sektor pendidikan, jadi kamu udah selesai dengan pendidikan kamu, sudah selesai dengan cita-cita kamu di sektor tersebut, atau di sini kamu sudah stabil secara pekerjaan atau bisnis kamu, atau apapun yang kamu usahakan untuk mendapatkan stabilitas keuangan. Aku lihat di sini kamu sudah menjadi orang dewasa yang sudah lebih mengerti arti stabilitas. Kamu sudah bisa mengamankan diri kamu dari segi keuangan, bagaimana kamu menghadapi masalah, bagaimana kamu melihat komitmen dalam sebuah relationship gitu. Kamu sudah lebih dewasa dan kelihatannya di sini sih usia kamu di atas 25 tahun sih. Ketemunya sama dia. Pastinya ya setiap orang berbeda-beda tapi kondisinya sudah seperti itu. Jadi ini momen dimana kamu emang sudah lebih memahami diri kamu dan kamu benar-benar udah stabil pada sesuatu yang yaitu tadi pendidikan atau di pekerjaan kamu atau bisnis kamu gitu ya. Kemudian di sini ada Ace of Swords. Aku rasa juga akan ada momen dimana ketika menjelang pertemuan kamu dengan dia ya, ada momen dimana kamu ngerasa kayak kapan ya aku ketemu dengan jodohku. Teman-teman aku udah ketemu, teman-teman aku udah pada nikah gitu kan, kok aku masih gini-gini aja hidupnya, kok mereka udah cari undangan pernikahan, aku masih ngurusin sekolah aku, atau mungkin aku masih ngurusin hal-hal seputar pekerjaan aku, bisnis aku gitu loh. Jadi ada momen dimana kamu ngerasa kayak trapping atau terpenjara dengan rutinitas kamu sehari-hari. Tapi pada saat momen seperti inilah kamu justru akan dipertemukan dengan dia sih, kalau aku lihat di sini. Jadi kalaupun nanti ada masanya kamu bosen dengan rutinitas kamu sehari-hari, tetaplah punya keyakinan bahwa yang terbaik buat kamu akan datang di saat yang tepat buat kamu. Jadi jangan terlalu membandingkan pencapaian kamu, terutama di relationship dengan orang lain. Karena di sini sih kelihatannya emang kamu sedang ditempa oleh semesta agar kamu stabil dulu nih dalam beberapa hal. Dan ya, aku rasa tidak sia-sia momen menunggu kamu, karena di sini seperti aku katakan tadi, emang energinya kamu sedang ditempa oleh semesta, oleh kehidupan, agar pada saat pertemuan itu kamu sudah menjadi seseorang yang jauh lebih indah, lebih punya pemikiran yang dewasa, bijak. Kamu di sini sudah bisa merawat diri kamu dengan baik. Kalau kamu perempuan atau kalau kamu laki-laki juga bisa sih. Jadi dengan kalaupun kamu sudah punya penghasilan, kamu jadi udah bisa beli skincare, udah bisa mengerti bagaimana berpenampilan menarik minimal buat diri kamu sendiri. Tapi ini lebih kepada inner sih, dari dalam. Jadi pemikiran kamu, kedewasaan kamu, dan juga kamu di sini punya sisi misterius bahwa kamu ada di momen ketika kamu udah nggak lagi terlalu pamer atau show off mengenai hidup kamu. Mungkin di sini intensitas kamu ngeposting diri kamu di sosial media sudah mulai menurun karena mungkin kamu ngerasa makin gak nyaman semakin bertambahnya usia kamu. Tapi justru dari misteriusnya kamu itulah dia akan tertarik sama kamu, karena ada banyak hal tentang kamu yang dia ingin kenal. Karena kalau semuanya kamu tunjukkan di sosial media, jadi nggak menarik lagi buat dia untuk cari informasi yang lebih tentang kamu gitu lah di sini. Jadi ya aku rasa emang di momen terbaik kamu ya, di saat kamu lagi cantik-cantiknya, lagi cakep-cakepnya ketemu sama dia. Dan aku rasa di sini dia akan membawa kamu kepada momen dimana kamu emang harus mandiri dulu sih di sini. Kamu harus mandiri dulu, kamu harus kuat dulu dengan diri kamu. Karena kalau kamu belum kuat dengan diri kamu, bagaimana orang lain bisa percaya untuk menjadikan kamu pendamping hidupnya gitu lah di sini. Dan di sini aku rasa kamu sudah di momen kamu udah nggak lagi terlalu peduli dengan apa kata orang. Jadi kalaupun tetangga kamu atau mungkin keluarga besar kamu banyak yang nanya kapan nikah dan membanding-bandingkan
status pernikahan kamu dengan orang lain, kamu sudah ya udah nggak apa-apa gitu. Aku lagi sibuk sama kerjaan aku lagi sibuk untuk merawat diri aku, kamu lagi happy dengan hidup kamu, jadi kamu nggak terlalu pusing dengan ini. Dan justru di saat kamu lagi nggak terlalu terkekang dengan itu semua, kamu akan bertemu dengan dia gitu loh, dipertemukan di momen klik itu. Jadi itu sih, jadi kuncinya buat teman-teman yang memilih pile pertama atau kartu pertama ini, dibuat santai aja. Dan di sini kamu akan bener-bener bertemu dengan dia itu sebuah keputusan untuk menikah dengan dia atau serius dengan dia tanpa paksaan dari siapapun. Ini datang dari diri kamu sendiri karena kamu tahu aku sudah siap gitu dengan segala konsekuensinya, resikonya, kebaikannya gitu di sini. Jadi ya layak ditunggu lah dia. Dan ya aku rasa emang pertemuan kamu dan dia ini akan membawa banyak kebahagiaan, optimisme. Dan mungkin kamu yang tadinya ngerasa hidup kamu kok gini-gini aja, kerja pulang gitu terus nggak ngapa-ngapain, nah bersama dengan dia kamu akan punya banyak pengalaman baru, banyak cerita baru, pandangan kamu mengenai kehidupan, mengenai diri kamu, mengenai relationship kamu dengan dia akan banyak perubahan, akan ada banyak keceriaan di sini. Ya mungkin masalah masih akan ada, namanya orang hidup ya, tapi lebih banyak bahagianya. Dan kalaupun ada ujian datang, ada masalah datang, kamu dan dia adalah partner yang oke banget untuk mengatasi masalah dan ujian yang datang. Karena di sini kamu dan dia sama-sama udah siap, udah sama-sama dewasa, udah sama-sama stabil di pemikiran, keuangan, mental gitu loh. Jadi makanya lebih mudah lah jalan ke depannya. Jadi aku rasa itu sih momen dimana kamu akan bertemu dengan jodohnya kamu. Tapi aku akan lihat beberapa poin lainnya juga di sini. Ada Ace of Wands. Aku terinspirasi untuk mengikuti passion atau mungkin di sini gairahku, cita-citaku, impianku gitu loh di sini. Jadi buat teman-teman jangan sampai rasa kapan ya aku ketemu jodoh itu menghambat keinginan kamu untuk menggapai apapun itu cita-cita kamu. Mungkin kamu pengen kuliah di negara mana, kamu pengen kerja di perusahaan apa, atau mungkin kamu pengen punya bisnis apa, lakukan aja dulu. Jangan sampai kamu terjerat dengan opini lama yang mengatakan perempuan itu jangan sekolah tinggi-tinggi atau perempuan itu jangan kerja tinggi-tinggi, nanti laki-laki jadi takut sama kamu. Tidak, karena bagaimanapun juga kalau kamu punya value setinggi ini, ya kamu nanti akan dipersanakan dengan laki-laki yang punya value yang juga sama dengan kamu. Jadi jangan takut mengejar impian kamu di sini. Itu pesan pentingnya. Dan kalau emang ada hasrat, ada gairah yang sangat besar dalam diri kamu untuk mengejar sesuatu yang kamu rasa itu bagus buat kamu, buat perkembangan kamu, jiwa kamu, dan masa depan kamu, raihlah gitu di sini. Selagi masih muda, raih aja. Karena aku rasa kedepannya kalau kamu pun jadi menikah sama dia, cinta penting tapi cinta nggak cukup untuk menghidupi kamu dan dia. Jadi bagaimanapun juga butuh modal, yang mana salah satunya ya dari pendidikan kamu, dari pekerjaan kamu, dan juga dia nanti ke depannya gitu. Jadi tetaplah berkembang ini di sini ya, sesuai dengan apa yang kamu yakini. Ini kartunya asik juga ya. Aku siap untuk sukses dengan jalanku. Jadi di sini sih mudah-mudahan suksesnya di sini, sukses di relationship kamu dengan dia, sukses di pekerjaan kamu, pendidikan kamu, dan apapun itu yang menjadi tujuan hidup kamu. Dan mudah-mudahan bersama dengan dia, saat pertemuannya nanti semakin semangat nih kamu mengejar sesuatu yang emang menjadi cita-cita kamu, baik itu impian berdua dengan dia menuju pernikahan misalnya, ataupun juga di sini impian pribadi kamu. Dan mudah-mudahan juga dengan kamu punya value setinggi ini, dia adalah pasangan yang juga akan mendukung apapun yang menjadi impian kamu. Jadi saling mendukung, kamu pun mendukung apa yang menjadi impiannya dia. Mudah-mudahan, aminin teman-teman di sini ya. Kemudian kartu as lagi, ada Ace of Cup di sini. Aku menerima cinta baru dan aku percaya pada apa yang dibawa olehnya. Jadi di sini sesibuk apapun kamu, tetap jangan lupa membuka pintu hati kamu, memperkencang intuisi kamu. Karena aku rasa di sini yang bisa membuat kamu merasakan kehadirannya adalah intuisi kamu. Jadi tetap rasakan itu bagaimanapun juga ya. Energi feminin tetap harus ada. Sekuat-kuatnya kamu, kalaupun kamu perempuan juga tetap harus ada ini. Dan kalaupun kamu laki-laki tetap harus ada intuisi dan rasa untuk bisa mendeteksi hadirnya dia. Dan jangan ragu untuk membuka hati kamu sih di sini. Ya, untuk sebuah kesempatan yang lebih baik bersama dengan dia, terutama kalau kamu melihat bahwa dia ini punya semangat yang sama, kegigihan yang sama, kebahagiaan, keceriaan yang sama dengan kamu gitu ya. Ini kartu yang sama, The High Priestess.
intuisiku akan membimbingku untuk melihat sebuah kebenaran atau kebenaran. Jadi emang di sini kamu bener-bener lagi ditempa sih untuk menjadi seorang The Hephaestus. Ini emang butuh waktu, butuh kesabaran melalui berbagai hal, tapi nggak apa-apa. Ini worth it buat kamu lalui gitu loh. Karena sekali lagi dia akan membawa kebijaksanaan yang lebih. Jadi kamu sudah belajar banyak, jadi ketika bertemu dengan dia lebih mudah jalannya, lebih satset gitu di sini, karena kamu sudah punya banyak kebijaksanaan dan kedewasaan di pola pikir kamu mengenai bagaimana kelangsungan hubungan kamu dan dia. Aku juga mau ambil beberapa kartu lainnya di sini. Ada ikatan masa lalu antara aku dan kamu. Kalau di sini kamu percaya dengan konsep reinkarnasi, kelihatannya kamu dan dia di sini udah pernah ketemu di kehidupan sebelumnya. Entah sebagai apapun, sahabat bisa, pasangan bisa, saudara bisa. Jadi mungkin ada janji antara kamu dan dia, atau memang di kehidupan ini memang takdirnya untuk bersama sebagai jodoh, soulmate juga bisa gitu. Jadi mungkin rasa yang biasanya muncul adalah rasa yang kamu akrab banget sama dia, walaupun mungkin baru ketemu sebentar atau mungkin baru kenal sebulan 2 bulan, tapi kayak kamu udah bisa memahami pikiran dia, memahami perasaan dia dengan sangat dalam. Ciri-cirinya sih biasanya seperti itu. Ada kemungkinan juga dia adalah pengagum rahasianya kamu, udah cukup lama stalking, atau mungkin udah cukup lama juga menyimpan perasaan ke kamu. Mungkin waktunya belum pas, mungkin situasinya belum tepat, sehingga dia menyimpan rasa di hatinya sampai dia merasa, oh oke, sekarang waktu yang tepat buat menyatakan rasanya kepada kamu. Gitu sih di sini. Jadi kamu silakan konfirmasi ke dia kalau kamu sudah ketemu sama dia, sudah berapa lama dia suka sama kamu. Kalau kamu punya masalah, cerita aja ke aku atau telepon aja aku. Jadi kelihatannya orang ini tipikal yang akan sangat senang kalau kamu mau sharing mengenai apapun itu. Entah itu hal-hal yang remeh-temeh, sesuatu yang cuma bercanda aja, atau sesuatu yang serius. Kalau kamu lagi ada masalah, dia akan senang kalau dia menjadi orang pertama yang kamu hubungi. Aku lagi ada masalah ini nih, gimana ya menurut kamu gitu. Dia akan senang banget gitu lah di sini. Jadi mudah-mudahan dia adalah jodoh yang akan menjadi pendengar yang baik buat kamu. Karena kamu mungkin pernah tahu ya, banyak cerita ketika orang sudah menikah rasanya tuh kayak sendirian karena pasangannya tidak bisa menjadi teman ngobrol atau teman bercerita yang menyenangkan. Nah, semoga kamu dapat pasangan yang bisa menjadi teman cerita yang menyenangkan di sepanjang usia pernikahan kamu bersama dengan dia. Dan di sini aku rasa dia diam-diam emang menunggu kamu ya sejak cukup lama. Jadi mungkin dia adalah orang lama bisa, atau mungkin orang baru juga bisa sih. Tapi kalau orang baru mungkin juga dia udah tahu kamu gitu di sini. Makanya ya tungguin aja lah. Kalau waktunya udah tepat, aku rasa worth it buat ditunggu gitu. Dan bakal lihat dari charm dulu atau ciri-ciri lain ya. Ciri-ciri lain dulu deh di sini. Aku akan ambil beberapa kartu ya. Random. Iya, di sini mengkonfirmasi kemungkinan di past life pernah ketemu gitu ya. Jadi kalau kamu ngerasa ada ikatan yang atau koneksi yang nggak terjelaskan, bisa jadi itu memang pertemuan kembali antara kamu dan dia. Kemungkinannya juga dia ini orang yang suka dengan tumbuh-tumbuhan, atau mungkin bidang pekerjaan dia dekat dengan tanaman. Seperti itu bisa. Ya, ini ada banyak sih kemungkinannya. Kemudian di sini juga ini hubungan yang akan mudah-mudahan direstui oleh orang tua masing-masing, direstui juga oleh semesta, dan mudah-mudahan akan ada banyak kebaikan di hubungan kamu dan dia. Ini mungkin kemungkinannya sebelum pertemuan kamu dan dia mungkin harus melalui situasi yang berliku, tapi ketika udah ketemu akan lebih mulus jalannya gitulah. Ya, aminin aja. Kemudian di sini juga ada kemungkinan dia itu orang yang cukup populer, tapi populer di sini lebih kepada situasi bahwa dia punya prestasi yang gemilang ya, prestasi yang bagus banget di pekerjaan dia, atau mungkin prestasi di bidang pendidikan dia gitulah. Jadi populernya dari sisi itu. Makanya di sini kenapa kamu ketemu dia di saat kamu udah stabil secara keuangan dan pendidikan, karena kamu akan dipertemukan dengan orang yang juga serius di bidang pendidikan dan pekerjaannya dia. Ada kemungkinan juga dia di sini suka nonton film ya. Jadi akan ada kemungkinan kamu dan dia ini mungkin akan punya banyak pengalaman nonton film bersama gitu ya. Mungkin di bioskop bisa, atau di Netflix juga bisa. Aku mau ambil beberapa lagi ya, aku nggak nengok. Oke.
Mungkin juga dia punya bidang pekerjaan yang berhubungan dengan makanan, terutama di sini cemilan-cemilan yang manis, atau mungkin dia emang hobi ngemil yang manis-manis. Bisa juga di sini dia suka dengan fotografi, atau bidang pekerjaan dia dekat urusannya dengan fotografi atau video maker juga bisa. Ada kemungkinan dia di sini juga sangat suka anak kecil, atau dia udah punya bayangan suatu saat nanti dia pingin banget punya anak, jadi ayah, jadi ibu gitu bersama dengan kamu. Atau bidang pekerjaannya juga bisa yang dekat urusannya dengan anak-anak, apapun itu, mungkin pendidikan, mungkin juga di toko pakaian yang atau pabrik yang berhubungan dengan baju-baju anak gitu, bisa mainan anak juga bisa. Agustus bisa menjadi bulan penting antara kamu dan dia, mungkin bulan pertemuan, bulan penyatuan, bulan kelahiran. Kemudian di sini juga aku rasa bisa jadi kalau dia orang lama, kamu dan dia ini pernah satu sekolah sama dia atau satu kampus sama dia. Makanya di sini mungkin orang lama yang udah lama suka ketemu lagi. Ada kemungkinannya seperti itu ya. Kemudian aku mau lihat beberapa cara lain dari zodiak dulu. Ini bisa zodiak kamu, zodiak dia, Sun, Moon, Rising bisa di sini. Taurus, Gemini, Aries, Capricorn, Pisces, Sagittarius. Kemudian dari unsur nama, ini unsur nama kamu atau unsur nama dia, ada Y, S, N, I, P, F, L, D, G, dan E. Kemudian tanggal atau angka penting antara kamu dan dia, yang bisa jadi hanya kamu dan dia yang tahu ya. 29, 10, 2, 14, 4, 18, 3, 5, 2, 3, dan 1. Jadi itu ya teman-teman yang bisa aku lihat mengenai kapan kamu bertemu dengan jodoh kamu. Semoga ini membantu dan semoga dia memang jodoh terbaiknya kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di video aku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu kedua, di sini akan aku lihatkan ya kapan kamu akan bertemu dengan jodoh kamu. Oke, kita mulai. Kapan kira-kira? Ada Six of Wands di sini. Kamu akan bertemu dengan dia di saat kamu sedang mengejar sesuatu yang itu menurut kamu layak buat kamu dapatkan. Ini macam-macam, bisa aja di pendidikan atau di pekerjaan kamu. Dan yang pasti aku lihat di sini, dia akan menjadi salah satu orang yang mendukung proses itu. Dan aku lihat di sini dukungan dari dia akan membuat kamu sukses, lebih sukses gitu loh. Jadi energi dia akan nge-push energi kamu untuk kamu sukses di bidang tersebut gitu ya. Jadi selain kisah cinta kamu akan sukses dengan dia, aminin, kamu juga akan sukses pada apapun yang memang menjadi tujuannya kamu di sini. Dan mudah-mudahan aja, aminin, kartu ini menandakan bahwa si orang tersebut, orang spesial itu juga akan mendapatkan restu dari orang tua kalian berdua, karena di sini merupakan simbol dukungan. Jadi mudah-mudahan akan mulus gitu jalannya. Baru ketemu udah mulus, keluarga udah setuju, dan setujunya ini bukan karena terpaksa, tapi emang karena melihat bahwa kamu punya value, dia punya value, sama-sama baik, tujuannya baik, dan sudah siap memang secara mental, keuangan, dan sebagainya, ngasih restu deh gitu. Aminin ya di sini. Itu. Kemudian ada Sovereign. Ada kemungkinan di sini bisa jadi orang tersebut adalah orang yang beda kota sama kamu, beda negara juga bisa di sini. Tapi yang pasti proses pertemuannya setelah kamu berani untuk, pertama mungkin membuka hati kamu, kedua mungkin di sini berani untuk berpindah gitu. Mungkin di sini ketemunya tuh nggak sengaja, misalnya aja di saat kamu lagi dinas keluar kota atau keluar negeri, atau mungkin pendidikan kamu mengharuskan kamu pindah ke kota atau negara lain juga gitu loh. Jadi ada keberanian untuk itu. Dan kalaupun di sini memang LDR, ya nggak apa-apa sih, ya menantang memang, tapi bisa aja di sini kamu lagi pindah kemana dan itu adalah kota atau negara yang tempat dia tinggal, atau memang kamu di sini terpaksa harus yaitu pisah kota, pisah negara. Tapi nggak apa-apa, teknologi udah maju, jadi masih bisalah memanfaatkan video call atau mungkin koneksi lain untuk komunikasi gitu loh di sini. Jadi itu sih yang bisa aku lihat di sini. Tapi yang pasti di sini kamu sudah berani keluar dari situasi yang mungkin kamu masih ingat mantan kamu, masih ingat apa gitu. Jadi sudah berani untuk melangkah gitu di sini ceritanya. Kemudian bisa jadi di sini ketika kamu bertemu dengan dia sebetulnya masih ada perasaan pernah dikecewakan. Mungkin kamu di sini yang memilih pile kedua ini pernah ada situasi yang mana kamu emang lagi
atau pernah ditinggalkan, pernah diselingkuhin, atau mungkin kamu sampai trauma banget mengenai relationship, atau mungkin keluarga kamu broken home sehingga ada perasaan bahwa kamu takut banget buat jatuh cinta lagi, kamu takut buat kalau misalnya kejadian yang sama terulang kembali gitu loh. Tapi aku rasa pertemuan kamu dengan dia ini, karena dia adalah orang yang aku lihat di sini energinya cukup besar untuk membawa kamu berani berubah, kamu akan pelan-pelan bisa mengobati ini semua. Dan mungkin kamu akan bisa dengan mudah terbuka sama dia, aku takut mengenai ini, aku nggak nyaman mengenai ini gitu loh. Jadi aku rasa dia akan membantu proses itu sih. Jadi tenang aja, kalaupun emang kamu ngerasa aduh aku takut deh Kak buat nikah gitu, aku takut deh Kak ngelihat banyak postingan orang-orang tentang perselingkuhan, takut nikah, trauma dan sebagainya, it's okay. Aku rasa semua orang punya ketakutannya, tapi di sini dia akan menjadi pelindungnya kamu. Jadi walaupun di luar sana ada hujan badai, dia akan menjadi rumah terbaiknya kamu untuk kamu aman dan nyaman bersama dengan dia gitu. Jadi kuncinya itu ya, buat kartu kedua, dia akan menjadi tempat yang aman dan nyaman buat kamu untuk pulang, buat cerita apapun, untuk menjadi diri kamu gitu di sini. Ya udah jelas sih, ini berarti emang dari awal dia udah ada niat yang serius sama kamu. Makanya di sini mungkin kenapa dia mungkin ingin segera dikenalkan ke keluarga kamu, atau dia ingin segera mengenalkan kamu ke keluarganya, karena emang ketika awal pertemuan itu dia sudah membawa energi, dia pengen serius. Jadi ini adalah pacaran yang bukan main-main atau sekedar dipamerin doang, tapi emang niatnya udah untuk menikah gitu loh di sini. Four of Wands. Dan ya mudah-mudahan aja sih kamu dan dia sudah punya bekal yang banyak ya, pengalaman kehidupan, mental yang lebih sehat, cara memahami, cara komunikasi masing-masing, dan juga finansial tentu saja. Dan ya mudah-mudahan seindah inilah, banyak bunga-bunganya, nyaman gitu ya, ada banyak lagu-lagu cinta antara kamu dan dia gitu. Jadi kamu akan bisa merasakan energi itu, dan ini nggak cuma sekedar apa yang dia janjikan, tapi apa yang dia buktikan kepada kamu gitu, dari gesturnya, dari cara dia memperlakukan kamu, dari apa yang dia janjikan dan dia tepati. Nah itu penting, jadi nggak cuma janji doang. Oke. Kemudian di sini ada The Chariot. Iya, dia adalah seorang pejuang, dia adalah seorang panglima perang. Ya berarti dia gigih, dia sangat gigih untuk bisa meyakinkan kamu bahwa bersama dengan dia kamu akan baik-baik aja. Dia akan menjadi orang yang akan paling melindungi kamu. Jadi kalau sebelumnya kamu pernah ngerasa diabaikan, atau mungkin kamu nggak merasa bahwa, katakanlah misal orang tua kamu di sini menjadi orang yang tidak bisa kamu percaya untuk melindungi kamu dari apapun itu, dia akan bisa meyakinkan kamu dengan bukti-buktinya gitu loh. Makanya mungkin di sini kalau emang masih ada patah hati, masih ada trauma, dia akan pelan-pelan membawa kamu pada sebuah transformasi ya. Aku lihat ada banyak kupu-kupu di sini. Kupu-kupu itu lambang transformasi, pertumbuhan, bareng-bareng gitu di sini hadirnya kamu juga membantu proses pertumbuhan dia secara kejiwaan, bukan kejiwaan yang gimana ya, tapi maksudku secara jiwa, pendewasaan, kebijaksanaan gitu di sini. Dan ya walaupun mungkin kamu ngerasa hidup kamu penuh dengan seperti malam-malam yang kelam, tapi bersama dengan dia kamu akan baik-baik aja gitu di sini. Jadi nikmatin aja ya. Kalau kamu yakin sama dia, aku rasa dia sangat dewasa dan jadi pelindung terbaiknya kamu memang. Jadi energi itu yang akan kamu rasakan di pertemuan itu. Kemudian aku mau ambil beberapa kartu lainnya di sini. Ada Seven of Cups. Aku percaya pada diriku untuk melihat kebenaran. Jadi di sini mungkin ada banyak ragu ya di kamu. Ada banyak ragunya, ada banyak takutnya, tapi pada akhirnya semua pergerakan dan bukti yang dia berikan kepada kamu akan membawa kamu kepada keyakinan bahwa dia, seseorang yang spesial ini, akan punya impian yang sama dengan kamu, akan punya jalan yang sama dengan kamu, akan punya value yang kurang lebih sama dengan kamu. Jadi kamu akan ngerasa jalannya lebih mudah karena dia membantu kamu mewujudkan impian kamu yang mungkin banyak orang meremehkan kamu, banyak orang yang mempertanyakan ngapain punya pekerjaan begitu, atau ngapain punya bisnis begitu, nggak bakal sukses, nggak bakal kaya. Tapi hadirnya dia membuat kamu punya energi lebih untuk minimal meyakinkan diri kamu bahwa kamu bisa mencapai itu semua. Dan itu tanda yang bagus ya, karena relationship modalnya nggak cuma cinta, tapi juga hal-hal lain yang akan membuat kamu bertumbuh, kamu dan dia bertumbuh di sini, berubah jadi lebih baik tanpa paksaan, tanpa tekanan gitu ya.
aku bangga pada apa yang aku dapatkan dan aku menerima semua hadiahnya. Jadi ini kartunya sama ya, aku baru sadar. Oke, jadi ya ini memang sebuah hal yang pantas kamu dapatkan dari semua kerja keras kamu, kerja keras kalian berdua. Maka aku rasa hubungan ini sangat layak kalau memang kedepannya akan sangat sukses, dan mungkin juga bisa membungkam orang-orang yang sebelumnya meremehkan kamu, meremehkan hubungan ini gitu loh. Tapi lebih dari itu adalah bahwa kamu dan dia akan sangat menikmati hubungan ini dalam banyak kegembiraan, dan akan ada banyak pertumbuhannya juga gitu. Jadi emang kamu sangat boleh bangga kalau kamu sudah sampai di titik ini bersama dengan dia ya. Dan kamu juga boleh sangat bangga pada diri kamu kalau kamu pada akhirnya sukses dan bisa melewati fase ini, fase patah hati, ragu-ragu, takut gitu. Page of Pentacles, aku membuka kesempatan untuk pertumbuhan personal, pertumbuhan diriku gitu di sini. Dan ini macam-macam ya. Kalau ini Pentacles berarti ini mengenai kestabilan keuangan bisa, pendidikan bisa, keseriusan, loyalitas, kesetiaan juga bisa gitu. Jadi ya mudah-mudahan dengan begini dia bisa membuktikan bahwa dia layak dan pantas untuk ini semua bersama dengan kamu. Dan yakinlah bahwa kamu akan menemukan jalannya bersama dengan dia apapun itu, dan kamu akan merasakan banyak romansa, banyak perasaan nyaman, penuh cinta, dicintai, dimanja sama dia gitu. Jadi ya aminin aja, semoga memang ini menjadi proses pertemuan kamu dan dia. Ada the start di sini. Aku menginspirasi dan positif mengenai masa depanku. Jadi kalau teman-teman di sini emang lagi di masa kamu nggak yakin akan masa depan, kamu mempertanyakan, aduh masa depanku gimana ya, kok sampai sekarang aku belum ketemu ya sama dia. Tenang aja, karena di sini semua yang datang tergantung bagaimana pikiran kamu. Dan di sini kamu sangat layak untuk punya masa depan yang indah, yang menyenangkan, penuh dengan harapan bersama dengan dia gitu loh. Jadi kalau mungkin sebelumnya kamu ngerasa keluarga nggak mendukung atau sahabat-sahabat nggak ada yang bisa full mendukung kamu, nah maka dia akan datang gitu loh, menjadi bintang yang akan menerangi malam-malam kamu, menjadi petunjuk buat kamu, dan ya kamu akan damai bersama dengan dia. Jadi aminin aja bahwa masa-masa tenang dan damai itu akan kamu dapatkan setelah pertemuan dengan dia. Jadi ini aku rasa memang tipikal orang, dianya ini tipikal yang damai sih, bukan tipikal yang apa ya, yang banyak drama gitu, enggak. Jadi itu juga salah satu kuncinya, kunci pertemuan kamu dan dia. Kemudian beberapa hal lainnya tentang dia di sini. Ada banyak curiga yang aku rasa. Jadi mungkin ini emang kamunya ketika ketemu itu banyak curiganya ya. Bener nggak ya dia orang yang tepat? Bener nggak ya dia tulus? Bener nggak dia di sini emang niatnya seserius itu gitu? Tapi ya wajar sih, terutama kalau emang kamu punya pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan. Tapi nggak ada salahnya kamu membuka kesempatan ke diri kamu untuk coba deh kenal dia lebih dalam, sebulan, 2 bulan. Kalau emang semakin kelihatan niat baiknya, kamu merasakan energi positifnya, ya bisa jadi dialah orangnya gitu di sini ya. Jangan banyak curiga gitu di sini. Sudah waktunya kita bicara jujur dari hati ke hati. Jadi emang dari awal dia ini sudah banyak jujurnya ke kamu, karena memang dia ini udah pingin serius kan ceritanya. Makanya dia ya udah terbuka aja mengenai apa yang dia harapkan, apa impiannya dia, pernikahan seperti apa yang ingin dia capai gitu, value kehidupannya seperti apa. Dia ingin menyamakan itu dengan kamu. Kamu bisa nggak menerima itu semua? Dan dia juga ingin tahu apakah kamu juga sudah nyaman untuk seterbuka itu kepada dia, sudah sepercaya itu untuk menceritakan berbagai hal yang mungkin selama ini kamu khawatir, kamu takutkan gitu ya. Kemudian kasih tahu aku, beritahu aku cara kamu ingin dicintai. Jadi dia ini ingin tahu kamu itu punya bahasa cinta atau love language apa. Kan ada 5 ya, macam-macam sih. Ada sentuhan fisik, kamu suka disentuh, dibelai, dipeluk. Ada yang suka bersama-sama, quality time, suka dikasih hadiah, suka diberi pelayanan, apalagi satunya aku lupa ya. Itulah word affirmation, suka dipuji, suka dikasih apresiasi. Nah kamu yang mana? Kamu ingin dicintai dengan cara seperti apa? Dia akan ngasih itu buat kamu ya, tapi kamu harus bilang, karena mungkin dia di sini bukan cenayang yang bisa membaca pikiran kamu. Kasih tahu dia, aku tuh lebih suka kalau misalnya kamu meluk aku, atau mungkin aku lebih suka kalau kamu selalu ada buat aku, buat cerita apapun gitu.
kasih tahu dia akan ngasih kok itu semua, karena dia emang mau serius sama kamu. Aku sabar menunggu sampai waktu yang tepat. Jadi kalaupun sekarang kamu masih harus menunggu dia, it's okay, nggak apa-apa, layak buat dinantikan dan layak buat dimana kamu dan dia proses menunggu ini, kamu dan dia sama-sama bertumbuh menjadi lebih baik lagi. Jadi ketika proses ketemu udah saling siap gitu ya. Dan mungkin dia di sini yang akan punya kesabaran banyak buat menunggu kamu, menunggu siapnya kamu, menunggu kamu nggak ragu-ragu lagi seperti itu. Dan aku mau lihat sih ciri-ciri orangnya dia, hal-hal lainnya yang bisa kamu perhatikan ya. Aku mau ambil beberapa. Oke. Banyak. Kemungkinan besar dia ini tulang punggung keluarga ya. Jadi mungkin di sini dia sudah punya penghasilan, sudah bekerja, tapi mungkin di sini dia masih harus menghidupi mungkin adiknya atau mungkin orang tuanya. Janji dia untuk apa ya? Dia sebagai anak dia sangat menyayangi keluarganya. Tapi tenang aja sih, aku lihat di sini dia akan sangat bisa mengelola keuangannya ketika nanti dia sudah bersama dengan kamu. Ya. Lalu di sini ada kemungkinan dia ini romantis, atau bahasa cinta dia ini suka ngasih hadiah. Ya, suka ngasih pokoknya sesuatu yang romantis lah, bunga atau mungkin ngajak kamu dinner di mana gitu di sini. Kemudian ada bulan September bisa menjadi bulan yang penting antara kamu dan dia, mungkin bulan pertemuan, bulan penyatuan, atau mungkin bulan lahir kamu atau dia. Tipikal orang yang sangat concern dengan bumi atau mungkin dengan kesejahteraan lingkungan. Kemungkinan dia sangat tidak suka orang yang buang sampah sembarangan. Mungkin dia juga sudah mulai pakai tumbler, udah mulai mengurangi penggunaan plastik. Pokoknya di sini dia cukup concern dengan keseimbangan bumi, ya. Ada kemungkinan juga dia di sini sangat suka dengan mitologi. Mitologi itu seperti kisah-kisah Yunani, bangsa-bangsa kuno, Aztek, atau yang seperti itulah. Dia punya ketertarikan di hal-hal tersebut. Atau mungkin bidang pekerjaan dia berhubungan dengan sejarah bisa gitu ya, atau mungkin bidang pekerjaan dia kalau ini mungkin berhubungan dengan konservasi lingkungan, atau mungkin berhubungan dengan sumber daya alam gitulah ya. Kemudian di sini ada kemungkinan dia berhubungan dengan Amerika Serikat. Mungkin dia orang Amerika, atau mungkin dia kerja di Amerika, atau punya impian suatu saat nanti mau ke Amerika gitu. Bisa. Kemudian di sini bidang pekerjaan dia ada kemungkinan berhubungan dengan olahraga, atlet, gym, sesuatu yang berhubungan dengan fisik, kebugaran seperti itu. Ini bisa luas banget, bisa apapun itu ya. Atau kemungkinan juga dia di sini sangat suka dengan budaya Korea, orang Korea, ingin tinggal di Korea, kuliah di sana, kerja di sana, bisa jadi gitu ya. Aku mau ambil 2 lagi, 1, 2. Tipikal orang yang kemungkinannya dia tinggal atau berasal dari kota kecil, atau dia punya impian suatu saat nanti lebih memilih tinggal di pinggir kota atau mungkin daerah yang agak-agak pedesaan gitu loh, dibandingkan di tengah kota, karena buat dia itu lebih damai, lebih menyenangkan gitu ya. Ada kemungkinan juga dia di sini penyayang binatang, atau mungkin dia di sini punya hewan peliharaan, bisa kucing, anjing, atau lainnya. Aku akan ambil dari charm. Ini zodiak, bisa zodiak kamu atau zodiak dia. Sun, Moon, Rising bisa Capricorn, Pisces, Virgo, Gemini, Scorpio, Sagittarius. Kemudian unsur nama kamu atau dia ada H, X ini bisa mantan kamu, Q, P, M, D, R, B, O, dan I. Kemudian tanggal penting atau angka penting antara kamu dan dia 16, 24, 7, 5, 28, 8, 6, 29, 13, 26, dan 15. Jadi itu teman-teman yang bisa kalian mengenai kapan kamu akan bertemu dengan jodoh, dan semoga ini yang terbaik buat kamu. Dan ya, terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu ketiga, karena aku lihatkan di sini ya buat kamu, kapan kamu akan bertemu dengan jodoh. Kira-kira kapan? Kita mulai aja. Ada Ten of Wands.
Kurasa di sini kamu akan bertemu dengan dia di saat kamu sudah melepas segala ekspektasi kamu mengenai kapan waktunya. Misalnya aja kamu punya ekspektasi, aku harus bertemu dengan dia sebelum usia sekian, aku harus menikah sebelum usia sekian. Nah, ketika kamu sudah melepas itu semua, ketika kamu sudah nggak terlalu mempedulikan apa kata orang tentang kamu, di saat kamu sudah nyaman dengan diri kamu, dengan rutinitas kamu sehari-hari, kamu baru akan bertemu dengan dia di sini. Ya, dan kamu tetap punya harapan bahwa mungkin yang kamu lalui itu nggak mulus, ya, ada aja tantangannya, tapi kamu selalu punya harapan bahwa hal terbaik yang paling manis, yang paling indah layak buat ditunggu dengan banyak harapan. Dan di saat seperti itulah kamu akan bertemu dengan dia, karena energi kamu sudah berpasrah, dan ketika berpasrah biasanya sih semesta akan ngasih gitu loh, yang nggak kamu duga-duga, dan dia akan datang di saat kamu ketemunya sekarang ya, justru di saat kamu lagi nggak mikirin tentang jodoh, tentang pernikahan gitu loh di sini. Gitu. Kemudian aku rasa di sini salah satu kunci untuk bisa mempercepat proses pertemuan kamu dan dia ini adalah dengan kamunya move on. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini masih ada ekspektasi mengenai mantan pacar, kayak aku pengen banget balik ke mantan, atau mungkin aku masih berharap dengan seseorang, atau mungkin dengan orang yang kamu harapkan, tapi kamu nggak akan bisa dapetin dia karena mungkin ada suatu kondisi atau ada suatu keadaan yang nggak memungkinkan, maka coba lepaskan ekspektasi kamu pada orang. Jadi dengan kamu move on, kamu akan melepas segala sisa-sisa energi yang ada di jiwa kamu. Kenapa? Karena kalau kamu masih mengharapkan, masih ada kemelekatan dengan sesuatu, atau mungkin dengan trauma kamu di masa lalu, kamu jadi susah untuk menarik energi orang baru. Pertama, kamu ada kemungkinan membanding-bandingkan si orang lama atau orang yang kamu harap-harapkan itu dengan yang sejatinya jodohnya kamu. Makanya coba pelan-pelan ikhlasin aja orang yang emang kamu sebetulnya sadar bahwa kamu nggak akan bisa bersama dengan dia. Dan biarkan hati kamu dan intuisi kamu membawa kamu menuju ke orang yang memang terbaik buat kamu gitu loh. Ya, jadi move on-nya kamu akan bisa mempercepat proses pertemuan kamu dengan jodoh kamu. Kemudian sini ada Page of Wands, dan kamu kelihatannya memang tipe yang ceria ya di sini. Jadi pada saat kamu nanti ketemu sama dia, proses ini terjadi secara alami, tanpa kamu ngerasa harus terbebani karena ya udah deh aku mau pacaran sama dia, atau ya udah deh aku mau nikah sama dia karena usiaku sudah 27 atau 28 misalnya, atau mungkin ya udah deh mending aku sama dia daripada ditanyain kapan nikah dulu. Enggak, kamu di sini akan mengambil keputusan yang sehat, yang penuh dengan tanggung jawab dan tanpa paksaan siapapun ketika nanti kamu akan bersama dengan dia. Jadi ini keputusan yang emang dari hati kamu, dari intuisi kamu, dan kamu emang sayang sama dia dan dia pun sayang sama kamu. Jadi ini keputusan tanpa paksaan, tanpa tekanan dari siapapun, baik itu keluarga, lingkungan, sahabat-sahabat kamu. Jadi kamu ini memang punya pendirian kamu sendiri, punya value kamu sendiri gitu mengenai hadirnya dia, dan dia pun juga bisa merasakan energi itu di kamu. Makanya di sini kamu dan dia cocok gitu ya. Dan aku rasa walaupun memang sebelumnya kamu ngerasa kayak aduh kapan ya ketemu jodoh, aduh kapan gitu, pada saat proses sudah bertemu itu, kamu justru akan merasakan banyak kebahagiaan. Jadi kamu ketika sudah ketemu sama dia, kamu bisa melupakan momen-momen yang menunggu dia, yang putus harapan, yang sedih gitu ya, merasa sendirian. Nah, bersama dengan dia, hidup kamu jadi penuh dengan warna-warni. Kamu akan merasakan banyak pengalaman baru, banyak kejadian-kejadian seru sama dia. Kalau kamu tipe yang introvert, kemungkinan dia ekstrovert dan akan mengenalkan dunia dia yang mungkin agak beda dengan kamu, tapi kamu menikmati gitu loh di sini. Ya, suasana yang baru, jalan-jalannya, ketemu dengan teman-teman baru. Dia pun juga akan sangat senang sekali kalau kamu mengenalkan dia ke teman-teman kamu, ke keluarga kamu gitu loh di sini. Dan akan ada banyak hal-hal manisnya. Jadi tenang aja, aku rasa kalaupun emang kamu harus nunggu dia sesaat, nggak apa-apa, layak buat ditunggu, layak buat dinanti di sini. Dan aku rasa di sini dia nanti nggak cuma menjadi pasangan kamu yang ada sisi romantismenya, dia juga akan menjadi orang yang jadi sahabat kamu,
jadi orang yang mau mendengarkan kamu, keluh kesah kamu, segala curhatan kamu, baik yang penting sampai yang kurang penting, dia akan mendengarkan gitu loh. Teman ngobrol yang sangat menyenangkan. Dan bersama dengan kamu aku rasa dia ingin sekali merayakan banyak hal ya, merayakan hari jadi, merayakan keberhasilan apa, merayakan bahkan hal-hal yang kecil juga disyukuri bersama gitu. Dan bersama dengan dia, selain kamu akan merayakan banyak hal, kegembiraan, selebrasi, aku rasa kamu dan dia di sini tipikal orang yang akan sama-sama saling membawa kedamaian. Jadi kalau sebelumnya kamu pernah ada pengalaman kisah cinta yang penuh dengan drama, konflik, aku rasa hubungan kamu dengan dia ini akan jauh lebih damai dan lebih santai sih kelihatannya di sini. Jadi ya nikmatin aja. Dan aku rasa di sini karena sama-sama santai, jadi saling lebih terbuka, lebih enak ngobrolnya, saling kompromi. Kalau di saat kamu pingin A tapi dia pinginnya B, ya gimana caranya supaya kalian berdua sama-sama happy gitu loh, senang mengenai apapun. Jadi kuncinya buat kartu ketiga ini adalah kedamaian dan selebrasi. Itu yang akan kamu rasakan dari dia, dan keputusan yang dibuat tanpa tekanan apapun gitu. Kemudian aku akan ambil beberapa kartu lainnya di sini mengenai dia. Ada Knight of Wands. Ini hampir sama sih energinya, cuma di sini lebih naik level lagi ya. Aku membuat keputusan tanpa tekanan. Jadi ini mengkonfirmasi bahwa ketika kamu dan dia akan bersama, kalian berdua akan sama-sama sepakat, sama-sama setuju untuk memulai sebuah kisah atau pernikahan juga bisa. Jadi ini hal-hal yang sudah kalian berdua pikirkan mengenai resikonya, mengenai kemungkinan apapun itu, kebaikannya apa aja, dan sekali lagi tanpa tekanan. Jadi kamu bersama dengan dia bukan karena diuber usia, bukan karena ditanya kapan nikah, tapi emang karena kamu melihat bahwa dia ini baik, dia punya value, dia membuat kamu aman, nyaman, damai, tentram. Nah, keputusan itu baru deh membuat kamu yakin untuk bersama dengan dia. Kemudian di sini mengenai The World. Aku merayakan hidup dan menerima energi yang baru. Jadi ini hampir sama energinya dengan Three of Cups. Perayaan, selebrasi, bahagia. Jadi kalau kamu ngerasa sebelumnya hidup kamu tuh monoton aja, warnanya biru, kelabu, kelam, nah bersama dengan dia, kamu berdua akan bersinergi menjadi pasangan yang selalu punya banyak cerita yang menyenangkan, optimisme, punya tujuan dan menggapai segala cita-cita bersama gitu di sini. Apapun itu, pingin punya rumah, pingin liburan kemana, pingin tinggal di mana gitu. Dan kalian akan sedikit banyak pelan-pelan bersyukur dengan apa yang didapat. Nanti ada pencapaian lagi, dinikmati lagi, dirayakan lagi, bersyukur lagi gitu. Tipikal pasangannya seperti itu. Dan mudah-mudahan aja sih kamu dan dia akan sama-sama saling memberikan energi yang membahagiakan gitu ya. Terutama kalau kamu sudah selesai. Makanya di sini kalau memang kamu ingin sampai ke tahap ini, tolong segera move on. Terutama kalau emang kamu menyadari, iya kak, aku masih ada rasa-rasa yang dendam, marah, kecewa sama mantan, sama siapapun. Nah coba dimaafkan mereka-mereka yang mungkin pernah menyakiti kamu, karena kamu sangat layak untuk ini, situasi ini, selebrasi. Queen of Pentacles, aku memiliki apapun untuk aku persembahkan, untuk aku berikan gitu ya. Dan ya di sini aku rasa ini energi yang sangat besar mengenai healing atau keseimbangan antara energi feminin dan maskulin. Jadi bersama dengan dia kamu akan menjadi orang yang ada rasa cinta kasihnya, merawat, menjaga, menyayangi, seperti itu. Dan juga kemampuan kamu untuk disiplin, bertanggung jawab mengenai keuangan, mengenai kesetiaan gitu. Jadi romantismenya ada, tapi juga diimbangi dengan realita bahwa kita semua butuh keuangan, butuh sikap yang baik untuk setia, percaya, seperti itu loh. Jadi akan ada keseimbangan itu antara kamu dan dia. Dan kalaupun di sini kartunya bercerita mengenai healer atau penyembuhan, mudah-mudahan hadirnya dia akan bisa menyembuhkan segala luka batin kamu. Entah itu dari mantan-mantan kamu atau siapapun itu, mungkin juga orang tua. Mudah-mudahan pelan-pelan hadirnya dia akan membawa banyak damai di hati kamu. Dan ini kartu yang sama, jadi ya sudah pasti kata kunci buat teman-teman di sini adalah kedamaian. Jadi kalau kamu bersama dengan seseorang yang kamu ngerasa dengan dia kok makin gak damai, makin gak tenang hidup kamu, ya berarti mungkin bukan dia yang menjadi jodoh sejatinya kamu. Jadi kedamaian adalah kata kuncinya ya. Aku menemukan clarity,
pada ketenangan. Jadi kebahagiaan dalam ketenangan, kedamaian. Jadi menemukan diri sendiri, udah nggak lagi membanding-bandingkan hidup kamu dengan orang lain. Fokusnya ya udah pada hubungan kamu dan dia, bersyukur pada apa yang kalian berdua dapatkan. Jadi sudah lagi nggak membanding-bandingkan, tetangga aku nikahnya 1 miliar, ya udah biarin aja, itu rezekinya dia. Kamu bersyukurlah pada apa yang menjadi keberhasilan atau pencapaian antara kamu dan dia gitu ya. Aku mau lihat kartu lainnya di sini tentang dia atau kamu. Ada ragu di hatiku. Kemungkinannya memang di awal ketemu itu kamunya ragu, masih ada ragu-ragunya, masih ada gundah-gundahnya, masih ada takut-takutnya, karena mungkin juga kamu di sini ketika ketemu sama dia belum move on sepenuhnya, masih ada kemelekatan, masih ada rasa ya berharap pada seseorang yang lain gitu di sini ya. Tapi ya karena ini awal mula, jadi ya mudah-mudahan kamu bisa mengatasinya. Jika cinta ini tak nyata, jangan beri harapan. Aku rasa di sini kamu emang cukup tegas ya, atau mungkin dianya yang tegas bahwa ya kalau kamu emang masih ragu ya udah, jangan menggantungkan hubungan ini. Kalau iya, kalau enggak gitu di sini. Kamu akan ditantang untuk berada di situasi ini, makanya harus yakin. Makanya mulai sekarang coba dimaafkan orang-orang yang itu pernah menyakiti kamu dan move on. Gitu di sini. Lepaskan harapan kamu dan biarkan energi semesta mengisi apa yang memang terbaik buat kamu. Kemudian kisah cinta kita dimulai sekarang. Jadi kalau rasa setelah ada ragu, tapi harus ada ketegasan juga, baru deh kamunya yakin. Ini angkanya 11 pula ya. Jadi awal mula kisah yang baru, awal mula perjalanan yang baru gitu di sini. Ya kisah cinta kita dimulai dari sini. Jadi mudah-mudahan aja sekali lagi ini memang kesepakatan kamu dan dia, tanpa tekanan, sekali lagi tanpa paksaan, dan penuh dengan kedamaian. Aku mencintaimu lebih dari yang kamu tahu. Jadi ya kamu bisa melihatlah, dan ini bukan sesuatu yang dia katakan, tapi sesuatu yang dia buktikan. Itu penting. Jadi dia boleh aja bilang I love you, aku sayang kamu. Iya, silahkan boleh, tapi juga jangan hanya terpesona dari itu semua. Dia akan membuktikan dengan berbagai cara yang kamu nanti akan bisa melihat dan merasakannya sendiri gitu. Jadi buat teman-teman di sini itu yang bisa aku lihat, dan aku mau ambil beberapa ciri tentang dia ya. Aku mau ambil beberapa kartu, aku nggak lihat. Oke. Ada kemungkinan di sini dia jago masak, masakannya enak, atau bidang pekerjaan dia berhubungan dengan masak memasak, atau dia punya restoran. Pokoknya sesuatu yang berhubungan dengan masakan, kue juga bisa ya. Di sini ada kemungkinan juga dia di sini seorang wirausaha, atau di sini mungkin dia punya bisnis. Bidang usahanya dia bisnis apapun itu ya, yang berhubungan dengan jual beli barang, atau mungkin dia kerja di e-commerce yang seperti itu, jual beli barang ya. Kemudian ada buah-buahan, bisa juga di sini bidang pekerjaan dia berhubungan dengan sayur mayur, buah-buahan bisa, atau dia adalah orang yang concern, punya perhatian lebih pada kesehatan. Dia sangat suka dengan makan sayur, buah-buahan gitu-gitulah. Bulan Mei bisa menjadi bulan yang penting antara kamu dan dia, bisa jadi bulan pertemuan, penyatuan, atau bulan lahir kamu atau dia. Nah, aku mau ambil beberapa kartu lainnya di sini. Ada kemungkinan juga di sini dia suka dengan cerita-cerita hantu atau film-film horor gitu ya. Ya kalau kamu di sini suka dengan sesuatu yang seperti itu, ya mungkin dia akan sering ngajak kamu nonton film horor, atau mungkin ya pokoknya something horror lah. Dan ada kemungkinan juga emang dia di sini tipikal orang yang sangat menjaga kesehatan. Jadi mungkin dia di sini punya tumbler dia sendiri, mungkin untuk diisi air putih, atau mungkin juga kopi gitu ya. Itu kemudian di sini kamu dan dia akan punya banyak momen atau banyak lagu-lagu yang menjadi lagunya kamu dan dia, lagu yang mewarnai kisah kamu dan dia, dan bisa jadi ini akan menjadi lagu pernikahan kamu dan dia, lagu apapun itu ya. Ini juga dia sangat suka nonton film ya, bisa film horor atau mungkin film-film yang lain. Jadi mungkin kamu dan dia akan punya banyak momen romantis buat nonton film di mana gitu, baik di bioskop atau mungkin via Netflix juga bisa. Nah, aku mau ambil 2 kartu lagi di sini, 2 aja. Nah kan kemungkinan memang dia di sini sangat concern dengan kesehatan ya. Bidang pekerjaan dia juga salah satunya sangat mungkin tenaga medis, dokter, perawat, ahli diet gitu juga bisa di sini. Kemudian
ini berhubungan dengan agama. Bisa jadi di sini emang ada perbedaan agama antara kamu dan dia, atau di sini dia punya tingkat spiritual yang bagus. Jadi dia di sini punya keyakinan bahwa Tuhan itu ada, dia sangat religius, rajin beribadah dan selalu menyerahkan banyak hal kepada Tuhan. Dia akan mengusahakan yang terbaik, tapi dia yakin bahwa Tuhanlah pengatur takdirnya dia, kehidupannya dia. Jadi ada rasa berserah di sana. Makanya di sini aku rasa dia membawa banyak kebaikan dan kedamaian karena dia selalu punya energi buat berserah gitu loh. Tapi juga mengusahakan. Dan aku mau lihat juga di sini charm. Ini zodiak kamu atau dia, Sun, Moon, Rising bisa ada Leo, Virgo, Cancer, Libra, Aquarius, Scorpio. Kemudian unsur nama kamu atau dia, U, V, Y, X. Ini bisa mantan pacar kamu, L, S, N, C, R, dan A. Kemudian ini tanggal atau angka penting antara kamu dan dia, 20, 2, 18, 28, 16, 22, 1, 30, 19, dan 25. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai kapan kamu akan bertemu dengan dia. Semoga dialah yang memang terbaik buat kamu. Dan ya, terima kasih kamu sudah hadir di video aku. Sampai ketemu lagi di video aku yang lain-lainnya. Bye-bye.